Baik, selamat pagi teman-teman. Pagi ini kita akan membahas, eh, kita masuk ke sesi kedua ya. Sesi kedua dari manajemen strategi. Pembahasan kita hari ini akan difokuskan ke jenis-jenis strategi. Oke, saya lanjut. Oke, yang pertama, perusahaan itu harus memiliki selain visi dan misi, dan tujuan tahunan gitu ya, atau annual objective, sebetulnya mereka juga memiliki tujuan jangka panjang. Tujuannya apa? Karena tanpa tujuan jangka panjang, organisasi itu akan berjalan tanpa tujuan. Jadi gini, tujuan jangka panjang itu biasanya untuk tujuan dan strategi yang harus konsisten dilaksanakan dalam periode 2 sampai 5 tahun. Tujuan jangka panjang ini sendiri merupakan hasil yang diharapkan dari mengejar strategi tertentu, sementara yang disebutkan dengan strategi sendiri itu merupakan tindakan yang akan diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang tersebut. Ya, eh, ada beberapa karakteristik dari tujuan. Ya. Tujuan itu pertama harus kuantitatif. Jadi kita tidak bisa mengakses suatu tujuan yang sifatnya tidak bisa diukur, gitu ya. Kuantitatif, terukur, dan realistis. Realistis maksudnya itu dapat dicapai. Menantang, memang betul menantang, tapi harus dapat dicapai dan dapat dimengerti. Dan tujuan jangka panjang ini kalau bisa dilaksanakan di seluruh hierarki organisasi, jadi kongruen antar departemen, dan memiliki periode tertentu. Nah, ini karakteristik-karakteristik yang harus dipenuhi dari tujuan jangka panjang. Tujuannya sendiri adalah untuk memberikan arahan atau ekspektasi yang diharapkan dari tujuan jangka panjang ini, juga akan membantu memberikan sinergi, membantu mengevaluasi, menetapkan prioritas, mengurangi ketidakpastian, dan meminimalkan konflik. Selain juga membantu pengarahan sumber daya. Nah, ini yang akan digunakan dari tujuan jangka panjang. Tujuannya ini sendiri dapat bersifat finansial dan dapat bersifat strategis. Kalau dia tujuannya bersifat finansial atau financial objectives atau keuangan, ini yang terkait dengan hal-hal yang bersifat keuangan, seperti terkait dengan pertumbuhan pendapatan, dividen yang lebih besar, pertumbuhan laba, penurunan biaya, pengembalian, tingkat pengembalian, ROI, ROE, laba per saham yang lebih tinggi. Nah, ini yang ingin dicapai dalam jangka panjang, dalam 2-5 tahun ke depan. Jadi contohnya misalnya gini ya, ada perusahaan yang menetapkan bahwa dalam tahun 2022 sampai tahun 2024, saya ingin kami ingin laba perusahaan kami tumbuh sekitar 15% per tahun. Ini yang disebut dengan tujuan keuangan. Lalu ada pula yang kita sebut dengan strategic objective. Nah, ini lebih mencakup hal-hal yang bersifat besar. Uh, Misalnya gitu ya, misalnya adalah market share atau pangsa pasar, atau pengiriman SLA pengiriman yang lebih cepat gitu ya, dan desain yang lebih pendek, gitu. Cakupan geografis yang lebih luas. Nah, ini yang strategic objektif. Kedua tujuan ini, baik finansial maupun strategik, ini bisa menjadi trade-off. Karena kadang-kadang perusahaan itu bisa melakukan hal-hal tertentu untuk mencapai financial objektif, namun dapat berdampak pada strategic objektif. Contohnya begini, perusahaan dapat menekan biaya. Misalnya perusahaan memiliki jaringan yang luas gitu ya, beberapa cabang. Jaringan ini kan sebetulnya bisa dibilang adalah uh, cost gitu ya, cost atau biaya atau operasional yang besar gitu, membutuhkan biaya operasional yang besar. Nah, perusahaan bisa berusaha menekan biaya operasional sehingga otomatis secara laba perusahaan itu akan meningkat sehingga tujuan keuangannya tercapai, tapi di sisi lain akan memiliki impact secara strategis. Impact strategisnya bisa digambarkan misalnya gitu ya. Jadi customer kita mungkin akan kehilangan tempat
kontak point gitu kan, dengan adanya pengurangan jaringan. Laba perusahaan memang meningkat tinggi, tapi secara strategik perusahaan bisa jadi akan kehilangan market share, kehilangan pangsa pasar. Karena apa? Karena akan beberapa konsumennya akan berpindah ke pesaing gitu ya. Ini yang dimaksud dengan trade off. Jadi bisa terjadi trade off kalau perusahaan berusaha mencapai hal-hal financial objectives, namun secara strategis ini bisa mengganggu perkembangan bisnis perusahaan. Nah, ini saya berikan contoh salah satu perusahaan gitu ya, ini dalam hal ini bank gitu. Bank ini mempunyai visi, nanti di bab-bab berikutnya kita akan menjelaskan mengenai visi, mengenai misi, dan mereka mempunyai tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya ini bersifat jangka panjang. Jadi mereka mencanangkan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Nah, ini adalah financial objectives yang di sebelah kanan yang saya sorot ini adalah financial objective. Jadi misalnya di tahun 2019 eh, laba setelah pajaknya ada sekitar 25 triliun misalnya, lalu nanti tahun 2024 targetnya ini menjadi 40 triliun. Dan return on equity-nya dari semula 14% akan menjadi 17%. Ini indikator-indikator finansial dari tujuan jangka panjang perusahaan yang ingin dicapai dalam kurun 2019 ke tahun 2024. Sementara tujuan strategisnya adalah ini, gitu ya. Ini adalah tujuan strategisnya. Misalnya, memperkuat pangsa pasar dalam fee-based income, menumbuhkan kredit small medium sekitar 12%, mencapai sekian juta nasabah, menjangkau sekian juta nasabah. Nah, ini yang ingin dicapai secara strategis di dalam uh, sampai dengan tahun 2024. Tapi kalau teman-teman lihat bahwa hampir semua di sini strategi ini itu bersifat kuantitatif dan ini mungkin challenging buat perusahaan. Kalau kita lihat lagi yang di atas ini ada yang saya lingkarin ini adalah strategi. Strategi. Jadi untuk mencapai tujuan-tujuan ini ada strategi yang ingin dicapai. Strategi yang akan dikerjakan yaitu misalnya menjadi wholesale bank terdepan, mendorong pertumbuhan kredit segmen SME yang berkelanjutan, menjadi digital bank yang terbaik. Nah, ini kait-kaitannya sebetulnya dengan antara tujuan jangka panjang, tujuan strategis, tujuan finansial, dan strategi yang akan digunakan. Oke, okay. Next. Lalu tingkatannya. Pembuatan strategi itu harus sebetulnya dalam hal pembuatan gitu ya. Pembuatan itu kalau bisa melibatkan sampai dengan manajer tingkat bawah kalau bisa. Tujuannya apa? Sebetulnya ini kan uh, adalah untuk mencapai komitmen bersama. Tapi kalaupun memang nanti tujuan itu hanya disampaikan di level misalnya maksimal sampai level divisi, ini mungkin juga bisa dilakukan, tapi harus dilakukan sosialisasi yang lebih banyak gitu ya, sosialisasi yang lebih kuat. Untuk apa? Untuk mencapai komitmen bersama. Karena semakin dilibatkan pihak-pihak di dalam organisasi dalam membuat strategi, memang akan memakan waktu yang lebih banyak, tapi akan memberikan komitmen yang lebih besar. Nah, ini dua segitiga ini menggambarkan perbedaan pada perusahaan yang besar dan perusahaan yang kecil atau perusahaan biasanya perusahaan keluarga gitu atau perusahaan perorangan. Pada level perusahaan yang besar, mulai dari corporate level, jadi mulai dari jajaran direksi, kepala divisi, sampai fungsional, sampai operasional. Sementara pada perusahaan kecil, biasanya hanya mulai dari jajaran direksi langsung ke fungsional gitu ya. Jadi divisi-divisi pun tidak ada mungkin di dalam perusahaan kecil. Tapi poinnya adalah bahwa manajer itu harus terlibat dalam perencanaan strategis sejauh mungkin. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan komitmen, gitu ya. Jadi ingat-ingat teman-teman kalau memang nanti misalnya ada strategi baik itu di perusahaan
pribadi, perorangan gitu ya, perusahaan keluarga ataupun di apa namanya di dalam level perusahaan besar gitu ya, bahwa komitmen itu biasanya dicapai kalau ada keterlibatan, ada sumbangan ide dari masing-masing pihak di organisasi. Itu kalau dimungkinkan. Banyak yang dilakukan hanya sampai level divisi kalau di perusahaan besar gitu ya. Tapi ke level fungsional nanti hanya turunan. Oke. Nah, ini ada beberapa macam strategi teman-teman yang bisa biasanya umumnya dilakukan di perusahaan. Yang pertama adalah strategi integrasi atau disebut juga dengan integration strategis gitu ya. Eh, Strategi integrasi ini sebetulnya lebih kepada mengacu kepada kemungkinan untuk mendapatkan kendali. Jadi strateginya bisa bersifat horizontal atau dia bersifat vertikal. Kalau vertikal ada forward integration, ada backward integration. Kalau forward integration berarti dia akan mengintegrasikan ke depan. Ke depan, integrasi ke depan maksudnya adalah ke pihak distributor, ke pihak pengecer gitu ya. Nah, itu yang integrasi ke depan. Sementara kalau backward itu dia akan mengintegrasikan ke hulu, ke belakang gitu ya, ke hulunya. Kalau ini ke hilir, ini ke hulunya. Hulunya itu maksudnya siapa? Ini adalah biasanya supplier supplier perusahaan. Nah, ini kan integrasi vertikal memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan kendali atas distributor dan supplier dan pemasok gitu ya. Distributornya ke forward, ke depan gitu ya, ke bagian penjualannya. Sementara backward itu ke supplier atau ke pemasok. Lalu ada pula adalah integrasi horizontal, jadi datar gitu ya, maksudnya satu level gitu. Ini adalah mengacu kepada untuk mendapatkan pemilikan atau kendali atas pesaing kita, karena ini jatuhnya sejajar. Nah, ini gambarannya kalau teman-teman lihat. Sumbu X-nya adalah horizontal. Horizontal integration. Jadi perusahaan dia bisa mengakuisisi kompetitor. Kompetitor A, kompetitor B, sampai kompetitor C atau seluruh kompetitor yang berdekatan dengan dia gitu ya. Jadi ini secara horizontal. Sementara kalau dia secara vertikal, perusahaan ke forward itu mulai dari integrasi dengan retailer, wholesaler, distributor maupun uh, produsen gitu ya yang bantu produksi dari perusahaan. Nah, ini backward itu ke belakang, berarti ini adalah integrasi ke supplier dan ke produser gitu yang memproduksi barang dan jasa untuk kebutuhan perusahaan. Ini adalah beberapa guidelines yang bisa digunakan kalau perusahaan memiliki strategi untuk melakukan integrasi. Pertama forward. Forward integration ini berarti ke arah integrasi ke arah distributor atau akuisisi ke arah distributor atau supplier. Pertama adalah bahwa distributornya saat ini mahal, gitu ya. Mahal. Jadi ini kan pihak ketiga. Mereka akan membantu mendistribusikan barang dan jasa dari perusahaan dan mahal tidak dapat diandalkan atau mereka tidak capable atau tidak mampu gitu ya untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Lalu distributor lainnya juga terbatas, sementara perusahaannya bersaing dalam industri yang tumbuh pesat gitu kan. Juga kemungkinan distributornya ini memiliki margin keuntungan yang sangat besar gitu. Jadi bukankah lebih baik kalau dipertimbangkan untuk dilakukan sendiri? Contoh yang pernah terjadi gitu di Indonesia ini pada tahun 2009, ini Kalbe Farma, ini ada produsen farmasi ya. Dia mengakuisisi 32% saham PT Ensefal. PT Ensefal sendiri bisnis utamanya adalah di bidang distributor dan penyediaan alat-alat farmasi. Lalu backward ini berarti dia mengintegrasikan kepada supplier. Kondisinya mirip-mirip. Jadi pertama pemasoknya ini mahal, tidak bisa diandalkan, tidak mampu memenuhi kebutuhan, dan
jumlah pemasoknya sedikit dan mungkin mereka juga memperoleh margin keuntungan yang tinggi gitu. Perusahaan sendiri juga memiliki sumber daya manusia untuk mengelola bisnis barunya gitu ya dengan misalnya dengan menciptakan barang-barang supply-nya. Contoh yang sering terjadi begitu ya, yang saya lihat misalnya di segmen small medium ada beberapa perusahaan yang mungkin eh, pemenuhan misalnya begini dalam kasus ada perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan uniform atau seragam gitu ya, misalnya seragam seragam TNI atau seragam Polri. Dan kadang-kadang suppliernya itu sepatunya itu kan spesifik gitu ya, sepatu eh, atau pangkatnya itu kan spesifik dan mereka mungkin akan mengakuisisi dari suppliernya kalau partai pesanan mereka itu cukup besar gitu dan suppliernya tidak bisa memenuhi. Lalu nextnya kita lanjut ke horizontal. eh, Perusahaan ini bisa jadi mengintegrasikan secara horizontal. Kalau perusahaannya bisa bersifat monopolistik, memungkinkan bersifat monopolistik dan tidak ditentang oleh pemerintah. Dan tingkat persaingannya di industrinya sedang berkembang. Juga ada kemungkinan peningkatan skala ekonomi. Jadi kalau mereka mengakuisisi apa namanya pesaing, skala ekonomi mereka meningkat, gitu ya. Contoh yang pernah dilakukan ini adalah di tahun 2005, di mana Philip Morris selaku produsen rokok Marlboro itu mengakuisisi eh, saham PT Sampurna gitu ya sebesar 18,6 triliun. Kalau kita lihat bahwa mereka itu bergerak di industri yang sama-sama di industri rokok, produsen rokok, dan Philip Morris ini adalah pemain besar di internasional, saya Sampurna sendiri pemain besar di sisi nasional. Jadi untuk memperluas market share, mungkin Philip Morris memperluas market share terutama untuk kretek gitu ya, untuk rokok kretek mungkin lebih menguntungkan bagi Philip Morris untuk mengintegrasikan atau mengakuisisi KN Sampurna karena background mereka itu berbeda dan secara skala ekonomis juga mungkin lebih menguntungkan karena pangsa pasar rokok kretek di Indonesia kan masih cukup besar. Baik, itu adalah strategi dari integrasi. Berikutnya adalah strategi intensif. Nah, ini kalau dari bahasanya kita baca intensif berarti dia akan mengintensifkan gitu ya, lebih bersifat mengintensifkan uh, penjualan produknya. Ini ada tiga, sebetulnya ada market penetration, jadi penetrasi pasar. Kalau kita bilang penetrasi pasar berarti ini pasar existing, pasar yang ada saat ini. Ini yang akan dipenetrasi. Lalu yang kedua market development, berarti adalah pengembangan pasar atau perluasan pasar. Dan yang ketiga adalah product development atau perluasan dari uh, pengembangan dari sisi produk. Penetrasi pasar atau market penetration, jadi dia berusaha meningkatkan pangsa pasar untuk produk dan layanan dia saat ini. Melalui apa? Melalui upaya pemasaran yang lebih besar. Misalnya mereka memiliki pangsa pasar di Kota Bandung, ada sebuah pabrik pakaian di pangsa pasarnya di Kota Bandung sekitar 15%. Nah, mereka berusaha meningkatkan pangsa pasarnya menjadi 20%. Bagaimana caranya? Yaitu strateginya dengan melakukan penetrasi pasar. Jadi upaya-upaya marketing untuk melakukan penjualan yang lebih luas. Atau yang kedua bisa melalui pengembangan pasar. Pengembangan pasar ini adalah dengan memperkenalkan produk dan layanan ke wilayah geografis yang baru. Jadi wilayahnya ini mereka memperluas, misalnya selama ini hanya memasarkan di Kota Bandung atau hanya di Indonesia, dan mereka melihat ada potensi pasar di luar wilayah kerjanya saat ini gitu ya, misalnya di luar Kota Bandung, misalnya. Jadi mereka berusaha memperkenalkan produk atau layanan ini ke wilayah yang baru. Bisa juga di luar negeri. Wilayah geografis baru berarti tidak membatasi hanya di dalam negeri.
Yang ketiga adalah product development atau pengembangan produk. Jadi perusahaan berusaha meningkatkan penjualan dengan mengembangkan produk dan layanan yang baru, dengan harapan akan penjualannya bisa meningkat dengan produk yang baru. Nah, ini guidelines-nya teman-teman. Eh, Kalau market penetration, yang utama adalah saat ini marketnya belum jenuh, jadi potensi pasarnya masih ada. Pesaingnya menurun, sementara penjualan industri meningkat, juga memberikan skala ekonomi. Kalau market development, berarti ke daerah geografis yang baru, eh, mereka perlu saluran distribusi baru yang handal, murah, dan berkualitas. Dan selama ini perusahaan sukses dalam melakukan pengembangan produknya, pengembangan marketnya gitu ya. Pasar yang ada itu yang baru ini belum dimanfaatkan atau belum jenuh. Ada kelebihan kapasitas produksi, modal dan SDM-nya juga cukup, eh, dan industri dasarnya bisa menjadi global. Lalu product development, produk ini adalah dalam tahap kedewasaan dari siklus hidup produk. Jadi siklus hidup produk itu ada tingkatannya gitu ya sampai tahap mature atau dewasa. Dan pada saat tahap dewasa, produk itu biasanya cenderung akan mengalami penurunan penjualan. Lalu perusahaannya ini bersaing dalam industri yang perkembangan teknologinya pesat. Lalu pesaing utamanya juga menawarkan kualitas yang lebih baik dengan harga yang sebanding. Eh, Tingkat pertumbuhan industrinya tinggi, kemampuan riset dan developmentnya juga kuat gitu. Nah, kalau kita coba diskusikan misalnya, salah satu industri utama di Jawa Barat itu adalah tekstil. Tekstil ini kalau dia ingin industri tekstil, kalau ingin menggunakan strategi intensif gitu ya, pilihan mana yang paling tepat? Nah, kalau teman-teman ingat, sebetulnya tekstil ini adalah industri lama. Dan tekstil ini kalau kita lihat bahwa perkembangan eh, produk-produk dengan harga murah dari Cina itu sangat besar gitu. Jadi eh, yang sering terjadi di industri tekstil adalah bahwa teknologinya itu berubah dengan cepat gitu ya. Contoh misalnya gitu, kita bisa sebutkan misalnya batik. Batik ini existing adalah produksi dalam negeri Indonesia asli. Eh, dengan menggunakan lilin digambar atau dan itu harganya sangat mahal. Tapi dalam perkembangannya sekarang ada batik cetak. Batik cetak ini selain dari dalam negeri, dari China. China ini murah menjual batik dengan batik cetak dengan sangat murah. Uh, jadi pada saat industri tekstil di dalam negeri menggunakan teknologi A, sementara di luar negeri sudah menggunakan teknologi B. Jadi kalau dilihat dari tiga strategi ini, sebetulnya bukan lagi dari market penetration, bukan lagi dari market development, tapi lebih ke product development. Kenapa? Karena teknologinya cepat berubah. Pesaing juga datang tidak dari dalam negeri, tapi juga dari luar negeri. Produknya berkualitas dengan harga yang lebih murah, gitu ya, dengan harga yang lebih murah. Jadi lebih baik kalau memang ingin mengintensifkan, lebih baik ini untuk diskusi mungkin lebih baik dengan strategi product development. Kalau dari sisi intensif, jadi ada beberapa macam strategi nanti kita lanjutkan ya selain kategori intensif. Nah ini ada di luar pendapatnya David, ada juga yang umum digunakan adalah Ansoff Growth Matrix ya, yang dikembangkan oleh Igor Ansoff. Uh, Di sisi atas ini sumbu X-nya adalah produk, apakah produknya existing atau produknya baru. Dan di sisi kiri sumbu Y ini adalah marketnya, apakah marketnya baru atau marketnya existing. Kalau misalnya uh, marketnya baru dan produknya baru, maka strategi yang bisa digunakan adalah diversifikasi. Kalau produknya marketnya baru, produknya existing, maka bisa menggunakan market
development. Produknya marketnya baru dan produknya existing bisa market development. Kalau produk sama existing, tidak ada pengembangan produk baru, marketnya existing, maka strateginya adalah penetrasi. Sementara kalau produknya baru dan marketnya existing adalah dengan strategi product development. Jadi ini bisa untuk membantu untuk melakukan analisis yang tepat. Jadi Ansoff Growth Matrix ini bisa membantu untuk melakukan analisis yang tepat kepada kondisi yang dihadapi perusahaan. Oke. Kita masuk berikutnya adalah ke strategi diversifikasi. Diversifikasi ini bisa dilakukan kalau perusahaan memperhatikan value chain atau rantai nilai dari usahanya gitu ya. Kalau usahanya itu memiliki kesesuaian strategis secara value chain rantai nilainya, maka dia bisa melakukan diversifikasi yang related, yang berkaitan. Sementara yang tidak berkait, kalau memang apa namanya perusahaan melakukan diversifikasi kepada industri yang berbeda dari usahanya existing, tapi bisa memberikan manfaat. Jadi kedua strategi diversifikasi ini bisa apakah industrinya sama atau industrinya beda. Jadi misalnya begini, suatu perusahaan perhotelan mungkin dia akan melakukan diversifikasi dengan rumah makan atau dia melakukan diversifikasi dengan transportasi darat gitu ya. Nah, ini kan sebetulnya saling berkaitan, industrinya sama. Jadi ada rantai nilai di situ bahwa pariwisata mungkin berkaitan antara perhotelan, antara transportasi dan restoran gitu ya. Jadi ini memiliki value chain atau rantai nilai yang sama. Tapi ada juga diversifikasi yang bisa jadi berbeda. Berbeda industri, misalnya antara yang satunya adalah perusahaan kontraktor dan satunya adalah perusahaan retailer. Lalu kenapa perusahaan kontraktor bisa melakukan diversifikasi dengan perusahaan retailer? Biasanya karena ada manfaat secara keuangan. Ini di sini ada ditekankan memberikan kinerja keuangan. Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Nah, ini guidelines ya untuk diversifikasi yang berkaitan gitu ya. Berkaitan kalau organisasinya bersaing dalam industri yang tidak tumbuh atau tumbuhnya lambat. Kalau ada produk baru dan terkait, maka bisa meningkatkan penjualan produk saat ini. Ada produk baru dan terkait dapat ditawarkan dengan harga yang sangat kompetitif. Jadi kalau di perhotelan mungkin akan secara kompetitif bisa menawarkan untuk melakukan jasa perjalanan atau restoran ditawarkan kepada tamu hotel dengan harga yang kompetitif kalau dia melakukan diversifikasi gitu ya, karena ini berkaitan. Produknya baru tapi terkait, memiliki tingkat penjualan yang musiman, produknya ini dalam tahap penurunan siklus hidup produk gitu, dan perusahaannya memiliki manajemen yang kuat. Sementara kalau unrelated, ini memungkinkan bahwa pendapatannya itu akan meningkat dengan produk baru yang tidak terkait. Sama organisasinya mungkin bersaing dalam industri yang sangat kompetitif ataupun tidak berkembang. Jadi bisa di dua kemungkinan. Lalu juga sudah memiliki saluran distribusi yang bisa digunakan untuk memasarkan produk baru. Nah, yang paling penting dari diversifikasi yang tidak berkaitan ini adalah utamanya yang sering terjadi adalah sinergi keuangan. Jadi begini teman-teman, kenapa ada perusahaan real estate yang kadang-kadang mengembangkan perusahaan retailer atau penjualan yang sifatnya bulanan, harian gitu. Sementara dia bisnis utamanya real estate. Itu biasanya berkaitan dengan sinergi keuangan
Karena cash flow dari real estate itu jangka panjang. Jadi perputaran uang dari si perusahaan real estate itu cenderung jangka panjang. Sementara perputaran uang dari retailer itu biasanya jangka pendek. Jadi ini bisa membantu kondisi keuangan dari si perusahaan real estate-nya gitu ya, dengan cash flow-nya yang sifatnya jangka panjang. Nah, ini contoh ya kita untuk bahan diskusi. Kalau lihat di nomor satu, ini adalah PT Angkasa Pura. PT Angkasa Pura, saya nggak sebut Angkasa Pura 2, Angkasa Pura 1, tapi PT Angkasa Pura. Angkasa Pura ini adalah pengelola bandara, gitu ya. Bisnis utamanya adalah mengelola bandara. Tapi PT Angkasa Pura juga memiliki anak perusahaan Angkasa Pura Hotel. Nah, ini kalau disebutkan bahwa strategi ini sebetulnya adalah diversifikasi terkait, karena bisnisnya terkait. Karena apa? Karena eh, banyak pelancong gitu ya, wisatawan itu eh, kalau dia ingin traveling, mereka pasti akan selain menggunakan pesawat, mereka akan membutuhkan hotel. Dan ini dimanfaatkan dengan baik oleh PT Angkasa Pura. Ini adalah bisa dibilang diversifikasi yang terkait pada poin satu. Sementara pada poin dua, ini adalah kalau kita perhatikan ini adalah Jarum Group. Jarum Group ini memiliki bisnis utama di produsen rokok, rokok jarum, mempunyai juga bisnis di perbankan, BCA, bisnis elektronik, Polytron, makanan minuman, perkebunan, pulp and paper, properti, investasi digital, telekomunikasi, sampai jaringan ATM. Jadi kalau kita lihat, hampir seluruh industri dari grup Jarum ini tidak berkaitan. Ini yang disebut dengan uh, diversifikasi yang tidak terkait. Dan kalau sudah banyak beberapa perusahaan yang berbeda-beda, ini sebetulnya juga disebut secara spesifik adalah konglomerasi. Konglomerasi diversifikasi konglomerasi. Jadi ini adalah contoh diversifikasi yang tidak berkaitan. Oke. Kategori strategi berikutnya adalah strategi defensif. Defensif ini kalau secara harafiah pengertiannya adalah bertahan. Ada 3 macam dari strategi bertahan ini. Yang pertama adalah retrenchment, lalu divestasi atau divestiture, dan likuidasi. Retrenchment ini yang pertama adalah berusaha melakukan penghematan. Jadi perusahaan bersikap defensif gitu ya, bertahan dengan melakukan pengurangan biaya dan aset untuk membalikan penurunan penjualan dan laba mereka. Jadi melakukan penghematan. Kalau mungkin teman-teman ingat tahun 2020, mungkin sampai ke 2021 masih berlaku bahwa dengan adanya pandemi COVID gitu ya, pandemi COVID dan banyak ada uh, pembatasan aktivitas di luar ruangan, banyak perusahaan melakukan strategi penghematan atau retrenchment. Jadi karena bisnis mereka sulit untuk berkembang dan untuk menjaga penurunan laba, maka mereka melakukan pengurangan biaya, penghematan. Setelah retrenchment dilakukan, penghematan dilakukan, kalau masih belum berhasil, perusahaan juga bisa melakukan strategi divestiture atau divestasi, menjual divisi atau bagian dari organisasi yang dinilai tidak menguntungkan gitu ya, tidak menguntungkan. Misalnya, uh, jadi ada semacam konsolidasi gitu. Konsolidasi, misalnya ada beberapa perusahaan penerbangan, misalnya di BUMN banyak kejadian tuh. Jadi mempunyai anak perusahaan yang tidak berkaitan sebetulnya bisnisnya. Uh, ada beberapa BUMN industri yang memiliki misalnya rumah sakit gitu.
BUMN industri yang memiliki rumah sakit. Awalnya mungkin didirikan untuk tujuan membantu karyawan, tapi pada akhirnya bisa jadi rumah sakit ini dilepas kepada pihak lain yang lebih kompeten dan itu bisa menguntungkan gitu ya dengan divestasi, melepas divisi atau bagian dari organisasi. Lalu kalau retrenchment tidak berhasil, divestasi tidak berhasil, berikutnya perusahaan bisa melakukan likuidasi. Yaitu perusahaan bisa menjual semua aset perusahaannya, baik sebagian, jadi untuk mendapatkan intangible asetnya. Ya, jadi kadang-kadang merek misalnya, merek kalau perusahaan itu sudah melakukan likuidasi, bisa jadi perolehannya akan lebih mahal gitu ya kalau dia mempunyai merek tertentu yang sifatnya intangible dan itu menguntungkan gitu kalau dijual gitu ya. Um, dengan adanya merek, perusahaan bisa menjual produknya secara lebih mahal, secara lebih premium. Nah ini guidelines ya, teman-teman, guidelines-nya. Penghematan ini adalah kalau perusahaannya itu gagal memenuhi tujuannya secara konsisten, tapi masih memiliki kompetensi yang khas. Perusahaannya juga merupakan salah satu pesaing yang lemah, gitu. Lalu juga ada inefisiensi, profitability profitability-nya itu lebih rendah dibanding pesaing. Organisasinya juga gagal gitu mencapai tujuan-tujuannya dan mungkin diperlukan reorganisasi secara internal. Divestasi berikutnya adalah kalau setelah dilakukan retrenchment pengamatan tapi gagal, lalu ada unit yang membutuhkan lebih banyak sumber daya gitu ya yang dapat disediakan perusahaan, itu juga bisa dilakukan divestasi. Lalu tidak sesuai dengan organisasi tadi, jadi bisa jadi bisnisnya itu tidak berkaitan dan diperlukan uang cash yang lebih besar yang tidak bisa diperoleh dari sumber lain. Lalu yang berikutnya adalah likuidasi. Kalau penghematan dan divestasi tidak juga berhasil, maka alternatifnya adalah likuidasi dan dengan harapan pemegang sahamnya bisa meminimalkan kerugian gitu ya dengan menjual aset-aset perusahaan. Nah, Michael Porter itu menciptakan ada strategi yang disebut dengan strategi generik. Eh, Kalau kita lihat di atas ini ada 3 strategi, mulai dari cost leadership, berarti cost leadership, yang kedua diferensiasi, yang ketiga fokus. Ini strateginya 1, 2, 3, dan ini ada size of marketnya. Marketnya ini besar atau kecil, gitu ya. Cost leadership bahwa perusahaannya itu uh, bukan industrinya itu uh, memerlukan biaya yang lebih murah, lebih lebih cenderung seperti itu gitu ya. Jadi bahwa perusahaan itu bisa menjual produknya dengan harga yang lebih murah. Itu yang disebut dengan cost leadership. Atau perusahaan juga bisa melakukan diferensiasi. Jadi produknya itu berbeda dibandingkan dengan produk pesaing yang lain. Atau dia bisa strateginya bisa fokus. Fokus itu berarti dia hanya melayani segmen tertentu. Jadi menurut Michael Porter sebetulnya bahwa untuk bisa berunggul, perusahaan itu bisa menjual barang yang lebih murah, menjual barang yang memiliki diferensiasi, atau hanya melayani segmen tertentu, gitu ya. Ada melayani segmen yang tertentu. Nah ini kalau kita lihat ada tipe 1, tipe 2 untuk cost leadership pada saat marketnya large. Atau tipe 3 itu bisa diterapkan atau diferensiasi itu bisa diterapkan baik pada market yang besar maupun market yang kecil. Sementara fokus biasanya itu diterapkan pada market yang kecil. Nah, ini kalau kita lihat cost leadership ini
memiliki berkaitan dengan skala ekonomis. Jadi apakah skalanya lebih ekonomis atau tidak perusahaannya sehingga dia bisa memberikan harga yang lebih murah. Juga berkaitan dengan kapasitas. Kapasitasnya apakah kapasitas perusahaannya itu bisa full capacity. Dan ini sangat berkaitan dengan pemasok dan distributor. Jadi kalau dia bisa memiliki rantai pemasok dan distributor yang baik, mungkin dia bisa menjual produk yang lebih murah. Lalu juga dikejar dalam hubungannya dengan diferensiasi. Kalau dia cost leadership tidak bisa dilakukan, maka perusahaan bisa melakukan uh, diferensiasi. Ya, ini kategorinya adalah tipe 3. Diferensiasi berarti produknya itu harus fleksibel, lebih besar. Kompabilitasnya lebih besar, biayanya lebih rendah, layanan pun berpengaruh sebagai diferensiasi. Gitu. Bisa ditingkatkan, kenyamanannya lebih besar, lebih banyak feature, bisa dicas lebih mahal. Gitu ya. Kalau kita melakukan diferensiasi, berarti kita bisa memberikan cas yang lebih mahal. Dan biasanya memiliki customer loyalty. Jadi pelanggannya itu loyal karena mereka menyukai fitur yang berbeda dari produk itu. Lalu yang ke strategi berikutnya adalah fokus. Biasanya di segmen industri terbatas gitu ya, small. Jadi hanya melayani segmen tertentu tapi memiliki potensi pertumbuhan yang baik. Tidak penting untuk keberhasilan pesaing utama. Jadi mereka lebih memperhatikan keberhasilan mereka sendiri karena fokus. Konsumennya memiliki preferensi yang berbeda. Uh, Lalu pesaing juga tidak bermain, gitu. Pesaing utamanya tidak bermain mengkhususkan diri pada segmen yang dituju perusahaan. Oke. Nah, ini penjelasannya teman-teman. Untuk tipe 1 dan tipe 2 ini berkaitan dengan cost leadership. Ini notes-nya adalah pertama kompetisi harga. Produknya itu sejenis banyak. Produknya diferensiasinya sedikit. Jadi hampir semua sejenis. Digunakan di cara yang sama, lalu bisa cost to switch-nya mudah gitu ya. Atau murah gitu. Jadi konsumen itu bisa beralih ke satu perusahaan atau ke perusahaan lainnya itu dengan murah. Konsumennya itu besar. Kalau ada pemain baru biasanya akan masuk dengan strategi harga murah. Nah, gambarannya mungkin untuk tipe 1 ataupun tipe 2. Tipe 2 ini dibedakan dengan tipe 1 ini adalah kenyamanannya gitu. Tipe 1 dan tipe 2 itu biasanya ini adalah yang paling mudah gambarnya adalah sembako. Jadi kalau sembako ini uh, adalah bersaing dari sisi harga, produknya juga identik, warung-warung sembako ini produknya sih identik, atau mungkin di tipe 2-nya itu adalah Alfa atau Indomaret gitu ya. Konsumennya besar, dan konsumen bisa beralih kemana saja, bisa beralih warung atau toko yang lain. Kalaupun ada pemain baru, mereka akan berusaha masuk dengan harga yang murah. Nah, ini biasanya ada di sembako gitu ya, di FMCG, di fast moving consumer goods, itu istilahnya FMCG atau barang-barang uh, cepat 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 bergerak, fast moving consumer goods. Nah, ini biasanya cost leadership strategi yang diterapkan. Lalu yang kedua, yang tipe 3 adalah ini di diferensiasi. Marketnya bisa besar atau bisa kategori marketnya kecil. Biasanya ada banyak cara untuk berbeda gitu ya. Dan buyernya itu menerima perbedaan itu sebagai value. Ya, jadi pesaingnya pun eh, melakukan pendekatan yang mirip-mirip gitu, melakukan pendekatan yang mirip-mirip, teknologinya cepat berubah. Ini saya contohkan di sini adalah iPhone. iPhone itu kenapa banyak konsumen iPhone itu yang stick gitu ya, loyal terhadap iPhone. Karena memang
iPhone itu terutama adalah dari OS-nya gitu ya, dari operating sistemnya berbeda dengan yang umum digunakan dari Android, dan dia memiliki closed loop, jadi hanya bisa menggunakan uh, yang berkaitan dengan sistem operasi mereka gitu. Dan itu kualitasnya bagus dan itu diterima oleh konsumen sebagai kualitas yang bagus. Oleh karena itu susah bagi konsumen untuk beralih gitu ya. Kalau dulunya sudah pakai iPhone, untuk beralih ke misalnya ke segmen handphone dengan OS Android itu agak susah gitu karena mereka sudah menerima bahwa value yang diperoleh dari iPhone itu sudah baik dan dinilai dan bernilai gitu ya oleh menurut konsumen mereka, sehingga diferensiasinya diterima dan ini teknologinya cepat berubah gitu. Fitur-fitur produknya cepat berubah. Kalau kita lihat juga iPhone itu selalu berkembang gitu ya dengan fitur-fitur baru yang memang bisa dibilang dia adalah first mover. Jadi orang yang apa namanya produsen yang pertama gitu yang menerapkan produk itu. Eh, Kalau di kendaraan tuh misalnya Mercedes-Benz gitu ya, bisa dibilang hampir semua fitur-fitur di kendaraan saat ini itu dulu awalnya ada di Mercedes-Benz. Nah, ini adalah fokus. Nah, ini yang paling menarik gitu ya. Tipe 4 dan tipe 5. Fokus ada yang low cost, ada fokus yang best value. Keduanya hanya melayani small range dari customer atau niche group dari customer. Jadi customernya itu terbatas. Pada tipe 4 dia akan menerapkan dengan harga yang murah. Saya mencontohkan di sini adalah Hotel Ibis Budget. Ibis Budget ini sebetulnya dia menerapkan low price gitu ya. Tapi banyak orang mungkin ini yang kenal dengan jaringan dari Ibis ya, Ibis, Novotel gitu kan. Nah ini yang um, jadi mereka melayani konsumen mereka sendiri, tapi untuk dengan harga murah dengan memberikan dengan mengenalkan Ibis Budget. Lalu ada yang best value. Nah ini juga hanya melayani konsumen uh, kecil gitu ya, jumlah customer yang kecil. Ini yang tipe 5. Tapi value-nya diterima oleh konsumen. Saya contohkan di sini adalah body shop. Body shop ini uh, value-nya yang diterima oleh konsumen adalah bahwa dia menggunakan bahan-bahan alami, gitu ya. Bahan-bahan alami yang bisa digunakan untuk kesehatan dan baik untuk kesehatan gitu. Dan sebetulnya yang konsumen yang betul-betul penggemar dari body shop itu akan memvaluekan gitu ya, memberikan value atas produk-produk dari body shop ini bahwa dia diproduksi dengan bahan-bahan yang alami. Memang segmennya hanya kecil, tapi value-nya diterima oleh konsumen mereka gitu dan ada konsumen-konsumen yang loyal gitu terhadap produk mereka. Nah, itulah tadi beberapa strategi teman-teman yang bisa digunakan gitu ya. Kita review mulai dari awal tadi bahwa strateginya itu ada beberapa. Kita mulai tadi saya review lagi sedikit bahwa tadi bahwa perusahaan itu harus mempunyai tujuan. Yang pertama adalah tujuan. Tujuannya itu bersifat jangka panjang. Jangka panjang berarti dengan kisaran 2 sampai 5 tahun. Biasanya tujuan ini bersifat kuantitatif, bisa terukur gitu ya. Realistis, menantang dan bisa dikerjakan oleh seluruh unit. Manfaatnya adalah untuk memberikan ekspektasi gitu ya, lalu memberikan arahan, eh, juga bisa membantu melakukan evaluasi, bisa untuk menetapkan prioritas gitu ya, memberikan dasar untuk pengambilan keputusan. Tujuan ini bisa berjangka 2 sampai 5 tahun. Lalu caranya untuk mencapai tujuan ini yang kita sebut dengan strategi. Nah, tujuan ini bisa bersifat finansial ataupun strategis.
finansial ini berkaitan dengan keuangan, misalnya dari sisi pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan laba, dividen gitu ya, margin yang lebih besar, laba per saham yang lebih tinggi berkaitan dengan aspek-aspek keuangan. Sementara strategic objectives tujuannya adalah berkaitan dengan hal-hal seperti market share yang lebih besar, pengiriman yang lebih tepat waktu gitu dan lebih cepat gitu ya. Cakupan geografis yang lebih luas, tapi perlu diingat bahwa antara tujuan uh, finansial dan tujuan strategis ini bisa terjadi trade-off karena perusahaan bisa lebih memperhatikan financial objektif yang trade-off-nya adalah mungkin berpengaruh ke strategic objectives. Nah, contohnya tadi adalah misalnya dengan mengurangi SDM atau operasi perusahaan gitu ya untuk meningkatkan laba gitu. Padahal itu sifatnya jangka pendek dalam jangka panjang mungkin perusahaan akan kehilangan market share. Nah, ini contohnya. Kalau kita lihat ini adalah goals sampai tahun 2024, ada strategic objectives-nya, ini strategic finansialnya gitu ya, dan semuanya dalam bentuk angka, dalam bentuk kuantitatif, harus bisa dikuantitatifkan, tidak bisa sifatnya tidak bisa dikuantitatifkan. Contoh misalnya yang sering terjebak itu yang sifatnya kualitatif adalah meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, kepuasan pelanggan ini ukurannya apa gitu kan. Nah, itu yang harus bisa dikuantitatifkan. Misalnya dengan skala, dengan melakukan survei bahwa untuk skor sekian ini berarti konsumennya puas dan skor sekian konsumennya tidak puas dan berdasarkan kategori itu dilakukan survei dan itu menjadi kuantitatif sifatnya gitu. Ini tujuan dan ini adalah strategi. Strategi itu adalah cara untuk mencapai tujuan-tujuan ini gitu ya. Indikator-indikator ini kan sebetulnya angka yang ingin dicapai. Tapi ada caranya, caranya adalah dengan strategi. Nah, ada beberapa macam strategi. Saya review lagi. Pertama adalah integrasi. Integrasi itu bisa bersifat vertikal atau horizontal. Kalau vertikal itu berarti dia bisa ke depan atau ke hilirnya, atau ke belakang, ke hulunya. Kalau horizontal ini mendatar, jadi dia mengintegrasikan dengan yang sejenis. Misalnya dengan kompetitor. Sementara yang vertikal, kalau dia ke depan, forward itu ke retailer, wholesaler, sampai distributor, itu diintegrasikan. Backwardnya misalnya adalah ke supplier atau pemasok barang-barangnya. Ini adalah contoh, guideline dan contoh yang pernah ada terjadi. Yang kedua adalah strategi intensif. Ini berkaitan dengan berusaha meningkatkan penjualannya. Pertama dengan penetrasi pasar, ya. Jadi dengan pasar yang existing di perusahaan berusaha meningkatkan penjualan. Lalu ada market development atau pengembangan pasar dengan mencari daerah-daerah wilayah geografis baru. Lalu yang ketiga adalah product development, yaitu pengembangan produk untuk mencari peningkatan penjualan dengan mengembangkan layanan atau produk baru. Nah, ini tadi sedikit diskusi kalau menurut mengenai industri tekstil, misalnya di Jawa Barat, bahwa teknologinya ini cepat berkembang, gitu ya. Jadi kalau dia ingin mengintensifkan penjualan, sebetulnya lebih bagus kalau produk strateginya adalah dengan product development. Berikutnya adalah Unsolved Growth Matrix. Ini adalah tools yang bisa digunakan untuk menganalisa bagaimana posisi perusahaan pertumbuhannya di market saat ini. Grup strategi berikutnya adalah diversifikasi. Diversifikasi ini bisa terkait dan tidak terkait, gitu ya. Yang dilihat terkait atau tidaknya, apakah dia berada di industri yang sama atau memiliki value chain yang sama. Itu yang related. Kalau dia berbeda, itu unrelated. Kalau unrelated, biasanya yang diharapkan adalah sinergi keuangan, gitu ya. Biasanya yang diharapkan adalah cash flow. Sementara kalau related,
eh, perusahaan ini berada pada tahap yang sudah mature gitu ya produknya, dan dia berharap dengan adanya diversifikasi ini akan meningkatkan penjualannya. Nah, ini contohnya, misalnya Angkasa Pura itu antara Angkasa Pura sebagai pengelola bandara dan Angkasa Pura Hotel yang bergerak di bidang perhotelan, ini bisa disebut sebagai diversifikasi yang related. Yang unrelated ini bisa berbentuk konglomerasi seperti Jarum Group, ini yang berbeda-beda uh, bisnisnya gitu. Lalu yang ketiga adalah defensif atau bertahan gitu. Bisa dia bersifat melakukan penghematan atau divestasi, menjual sebagian divisi atau bagian dari organisasinya, atau bisa juga melakukan likuidasi. Nah, ini ada guideline dari Michael Porter yang disebut dengan strategi generik. Apakah perusahaan akan melakukan cost leadership atau berbiaya murah singkatnya, atau melakukan diferensiasi dengan produk yang berbeda gitu ya, dan memberikan value kepada customer, lalu atau fokus hanya melayani hanya segmen tertentu atau niche gitu ya, segmen yang terbatas. Contohnya untuk cost leadership ini biasanya adalah di FMCG, fast moving consumer goods, di barang-barang konsumer itu biasanya harga itu sangat menentukan gitu, dan pemain baru bisa masuk dengan cepat dengan penawaran harga murah. Lalu diferensiasi ini misalnya contohnya di sini adalah iPhone. iPhone ini memiliki teknologi yang di-value-kan baik gitu oleh konsumennya sendiri dan berbeda gitu. Lalu yang ke fokus ini bisa low cost, bisa best value. Low cost bahwa dia melayani konsumennya, fanatiknya sendiri gitu, tapi dengan harga murah. Lalu value bahwa dia melayani segmen pelanggan tertentu yang memberikan value terhadap produk mereka, walaupun terhadap produk dari perusahaan seperti di body shop ini, dan mereka memberikan value atas produk-produk body shop walaupun hanya targetnya itu hanya sebagian kecil dari pelanggan mereka. Lalu ini adalah sarana untuk mencapai strategi, bisa dengan kerjasama atau joint venture. Sarananya juga misalnya dengan kemitraan, lalu perjanjian dengan perusahaan lain untuk bantuan kerjasama distribusi, lisensi, lintas manufaktur, gitu ya. Ini bisa kerjasama atau joint venture. Mereka membentuk perusahaan baru untuk memanfaatkan peluang. Nah, ini guideline untuk joint venture bahwa antara swasta dan publik bisa digabungkan secara sinergis. Bentuk usaha patungan domestik dengan perusahaan asing dapat memperoleh manajemen lokal, kompetensi khas dari kedua perusahaan, sumber daya risiko yang luar biasa dan sangat berpotensi menguntungkan. Dua atau lebih perusahaan yang lebih kecil mengalami kesulitan bersaing. Jadi dengan joint venture perusahaan baru, mereka bersaing dengan membentuk perusahaan baru. Ada kebutuhan untuk memperkenalkan teknologi baru dengan cepat. Jadi itu saja teman-teman untuk sesi hari ini. Mungkin di minggu depan kita akan bertemu dengan next session, bisa dilakukan tanya jawab gitu ya. Tolong dilihat lagi kalau teman-teman bekerja di satu perusahaan ataupun berminat mengembangkan bisnis baru gitu ya, ini bisa dipelajari sebagai salah satu guideline beberapa strategi yang bisa diterapkan, dan bahwa perusahaan itu tetap harus memiliki selain visi misi juga memiliki tujuan jangka panjang yang bisa bersifat strategis dan bisa juga bersifat finansial, tapi harus semuanya bersifat kuantitatif gitu ya. Ada angkanya yang ingin dicapai, dan cara untuk mencapai itu adalah strateginya. Strateginya bisa bersifat integrasi, bisa bersifat intensif, dan bisa bersifat diversifikasi,
serta bersifat defensif atau bertahan. Oke, saya kira itu. Selamat belajar. Nanti kita lanjutkan di minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.